Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak semua? Senang sekali pada hari ini dapat kembali berjumpa dengan sobat pajak semua dalam acara Instagram Live untuk sosialisasi peraturan terbaru atau membahas tentang isu-isu atau kegiatan yang akan atau yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Kota Bumi. Baik para sobat pajak semua, sebagaimana kita ketahui di media sosial sering beredar ya seliweran-seliweran bahwa katanya NPWP sudah nggak ada lagi, bahwa katanya NIK sudah jadi pengganti NPWP, bahwa katanya NPWP sudah dihapuskan. Nah, jadi yang benar yang mana? Apakah benar NPWP sudah dihapuskan? Apakah benar bahwa NIK sudah bisa menggantikan NPWP? Nah, sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang mengatur tentang NIK yang akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Baik, sobat pajak semua, untuk perubahan ini diatur di PMK 112 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 ini. Baik, dasar hukumnya apa sih? Nah, jadi untuk pembahasan mengenai NIK menjadi NPWP ini dasar hukumnya adalah di pelaksanaan pasal 44E ayat 2 huruf A Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di situ disebutkan bahwa penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Tapi apakah ketika kita sudah punya KTP ya untuk yang sudah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, kemudian apakah otomatis NIK kita itu langsung menjadi NPWP? Nah, di PMK ini bahwa ini ditindaklanjuti dengan PMK 112 ini, bahwa penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Maka terbitlah PMK 112 tanggal 8 Juli 2022 ini. Oke, tujuannya untuk apa sih? Kok diterbitkan? Kenapa harus NPWP-nya diganti jadi NIK? Terus kenapa juga harus berubah ke NIK? Oke, jadi tujuan kenapa diterbitkannya PMK 112 ini adalah pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, karena sekarang kan kita biasanya ketika misalkan terutama instansi pemerintah, ketika belanja barang atau menggunakan jasa, ketika dia belanja, maka orang pribadi atau badan usaha tersebut yang melakukan penjualan barang ataupun jasa itu kebanyakan tidak memiliki NPWP. Nah, sedangkan untuk yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 2 kali lipat atau 100% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP. Nah, ketika nanti sudah diterapkan bahwa penggunaan NIK ini sudah sebagai pengganti NPWP, maka nanti otomatis seluruh warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dan sudah melakukan validasi, jadi kata kuncinya adalah validasi ya, itu maka otomatis NIK-nya tersebut itu adalah sebagai pengganti NPWP. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi nanti untuk warga negara Indonesia yang sudah memiliki NIK tidak perlu lagi repot-repot mendaftarkan NPWP. Kemudian misalkan lupa nomor NPWP-nya berapa, saya tidak ingat. Nanti tinggal tunjukkan NIK saja, tinggal tunjukkan KTP saja. Maka otomatis akan terdeteksi bahwa NIK itu adalah sebagai NPWP-nya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Karena sekarang kan kita pasti identitasnya itu berbeda-beda ya. Jadi misalkan ketika mengurus kepengurusan sesuatu hal, maka yang diminta adalah nomor identitas. Ada yang mengisikan nomor identitasnya adalah nomor KTP. Ada yang mengisikan nomor identitasnya adalah nomor SIM. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan integrasi data tersebut adalah salah satunya dengan menggunakan NIK sehingga bergabung menjadi NPWP. Kemudian, kapan berlakunya untuk NIK ini sehingga bisa digunakan sebagai NPWP?
Nah, jadi ketika keluar peraturan ini diterbitkan di tanggal 8 Juli 2022, maka nanti berlakunya itu adalah di tanggal 1 Januari 2024. Jadi masih lama ya untuk sobat pajak semua. Jadi sekarang masih bulan Oktober, masih ada 1 tahun 3 bulan lagi untuk sobat pajak semua untuk melakukan pembaharuan data ataupun validasi tentang NPWP dan NIK-nya. Jadi untuk di tanggal 1 Januari 2024, maka NPWP yang lama itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak digunakan lagi. Nanti akan digunakan atau diganti dengan NIK. Nah, jadi ketika tanggal 1 Januari 2024, nanti otomatis seluruh NPWP yang sekarang sobat pajak miliki itu nanti tidak akan berlaku lagi. Nah, digantikan dengan NIK. Nah, bagaimana untuk masa dari Oktober sampai dengan akhir Desember 2023? Oke, jadi di sini ada masa transisi antara bulan Juli 2022 sampai dengan nanti di akhir Desember 2023. Karena otomatis di tanggal 1 Januari 2024, otomatis NIK yang akan digunakan sebagai NPWP. Nah, di masa transisi ini nanti akan ada pilihan apakah menggunakan NPWP atau menggunakan NIK. Oke, jadi untuk sobat pajak ketahui bahwa untuk NPWP sekarang itu terdiri dari 15 digit ya. Kalau misalkan sobat perhatikan angka ataupun nomor NPWP tersebut itu ada 15 digit. Oke, nanti ketika sudah terintegrasi dengan NIK, nanti nomornya akan berubah menjadi 16 digit mengikuti nomor NIK. Bagaimana dengan wajib pajak badan ataupun perusahaan dan instansi pemerintah, dalam hal ini misalkan bendahara yang misalkan ternyata masih memiliki 15 digit. Nah, oke. Jadi untuk NPWP badan ataupun instansi pemerintah yang sekarang NPWP-nya masih 15 digit, nanti akan ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi misalkan di depannya adalah 01, 102, maka nanti untuk 1 Januari 2024 nanti NPWP-nya diganti jadi 001, jadi 16 digit. Jadi tambahkan angka 0 di depannya. Oke, kemudian bagaimana cara ataupun langkah supaya NIK ataupun nomor KTP kita itu bisa digunakan sebagai NPWP. Oke, jadi wajib pajak semua itu ketika sudah memiliki NPWP, waktu pendaftaran dulu pastikan memasukkan nomor induk kependudukan, NIK ataupun nomor KTP-nya. Nah, nanti silakan wajib pajak semua untuk melakukan namanya validasi data. Validasi datanya bisa di mana? Validasi datanya itu bisa dilakukan di masing-masing akun DJP online-nya. Jadi nanti sobat pajak bisa login ke akun DJP online-nya. Kemudian setelah login, nanti silahkan buka menu profil. Kemudian silahkan perbaharui ataupun update dari alamat. Kemudian nomor KTP. Kemudian identitas dan lain sebagainya, nomor telepon. Nah, nanti ketika misalkan sudah diupdate ataupun sudah diperbaharui, di bawah nanti akan ada pilihan validasi. Oke, nanti akan mensinkronkan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak akan mensinkronkan dengan yang ada di Dinas Kependudukan ataupun catatan sipil. Jadi ketika nanti NIK yang sudah didaftarkan itu sudah cocok dengan NPWP-nya, nah nanti sobat semua bisa menggunakan baik NPWP ataupun NIK-nya di masa Juli sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, jadi gimana nanti kalau misalkan di 1 Januari 2024? Nah, di 1 Januari 2024 nanti yang digunakan adalah NIK-nya. Nah, jadi tidak perlu lagi memasukkan NPWP. Nah, ketika misalkan sobat pajak semua membuka akun DJP online, di situ pasti sudah ada pilihan NPWP garis miring NIK. Nah, jadi sobat bisa memilih apakah akan memasukkan NPWP atau memasukkan NIK-nya, seperti itu. Kemudian, bagaimana bila ternyata ketika validasi di DJP online ternyata tidak valid? Nah, bagaimana jika ketika saya klik sudah isi semua datanya benar, ternyata tidak valid? Nah, silahkan sobat pajak datang ke Dinas Kependudukan ataupun catatan sipil setempat.
Oke, silakan kawan pajak semua untuk memvalidasi NIK di Dinas Kependudukan ataupun catatan sipil tempat kawan pajak semua terdaftar. Oke. Oke, untuk pemutakhiran data atau permintaan klarifikasi, apa saja nih harus disiapkan? Oke, jadi untuk orang pribadi, penduduk ataupun bukan penduduk, maka yang harus dipersiapkan adalah data utama. Itu adalah data identitas, kemudian data lainnya, email, nomor HP, kemudian alamat sebenarnya, kemudian data klasifikasi lapangan usaha, kemudian data keluarga apabila sobat pajak sudah berkeluarga. Makanya untuk yang jomblo segera berkeluarga untuk bisa mengupdate data keluarganya. Oke, untuk penyampaian permintaan klarifikasi ataupun validasi dari NPWP sehingga dapat digunakan NIK harus seperti apa? Oke, kawan pajak semua itu bisa menyampaikan tadi lewat halaman DJP online ataupun bisa melalui kontak center di masing-masing KPP tempat sobat pajak terdaftar semua. Oke, kemudian untuk yang berupa badan ataupun instansi pemerintah itu silakan untuk memperbaharui data lainnya berupa email, nomor HP, kemudian alamat sebenarnya, kemudian data klasifikasi lapangan usaha. Oke, untuk yang sistem lain, nah biasanya kan di sistem lain, misalkan perbankan, sini kan menggunakan juga ya NPWP kadang ketika misalkan kawan pajak melakukan urusan di perbankan ataupun di instansi lain yang ketika sobat pajak akan misalkan melakukan pinjaman ya perbankan, maka diminta untuk menunjukkan ataupun mengkopikan nomor NPWP-nya. Nah, nanti untuk pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak yang memerlukan ataupun menggunakan NPWP karena terjadi perubahan dari 15 digit menjadi 16 digit, maka otomatis pihak lain tersebut itu dapat melakukan perubahan ataupun menggunakan NPWP-nya sehingga menjadi 16 digit. Oke, jadi nanti silakan untuk pihak lain yang menggunakan ataupun memerlukan NPWP, maka silakan untuk mengupdate sistem yang adanya sehingga nanti NPWP-nya ketika diinput adalah sebanyak 16 digit. Nah, berlaku untuk 1 Januari 2024. Kemudian bagaimana apabila ternyata sistemnya belum mendukung? Karena misalkan seumpama perbankan ya banyak cabangnya, kemudian ternyata sistemnya untuk mensinkronkan antara NPWP dengan identitas wajib pajak ataupun dengan NIK-nya ternyata memerlukan perubahan data yang cukup lama. Maka untuk pihak lain tersebut itu dapat melakukan perpanjangan untuk menggunakan NPWP 16 digit. Nanti silakan menghubungi Direktorat Jenderal Pajaknya. Kemudian untuk keputusan ataupun surat ketetapan yang terbit sebelum 1 Januari 2024. Karena ini kan otomatis untuk NIK-nya digunakan mulai 1 Januari 2024. NPWP saya yang lama itu sudah tidak pernah ataupun tidak bisa digunakan lagi di tanggal 1 Januari 2024. Bagaimana untuk surat ketetapan ataupun permohonan-permohonan saya lainnya itu yang sebelum 1 Januari 2024? Apakah saya harus melakukan perubahan atas seluruh keputusan ataupun permohonan saya yang terkait dengan perpajakan karena perubahan NPWP tadi? Nah, untuk kawan pajak semua yang sudah melakukan permohonan ataupun melakukan perubahan data terkait perpajakan ataupun misalkan mendapatkan surat ketetapan, maka dokumen lain ataupun dokumen lama yang sebelum 1 Januari 2024 itu masih tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan pembetulan ataupun penggantian lagi. Jadi, untuk surat keputusan ataupun ketetapan yang diajukan sebelum 1 Januari 2024 yang masih menggunakan NPWP 15 digit itu tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian lagi. Oke, kemudian untuk sobat pajak semuanya, untuk yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bumi, untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bumi,
bisa menghubungi kontak center yang sudah kita sediakan di nomor WhatsApp di 0852 73333261 atau di 0813 7942 2049. Oke, jadi untuk kawan pajak semua, segera lakukan perubahan ataupun validasi datanya, sehingga nanti ketika kawan pajak semua melakukan pengurusan terkait NPWP di tanggal 1 Januari 2024 sudah tidak ada kendala lagi. Apabila ada kesulitan, bisa datang langsung ke KPP Pratama Kota Bumi untuk berkonsultasi atau bisa browsing. Karena zaman sekarang, zaman internetnya sudah canggih, males lagi mager istilahnya. Lagi mager, males dan jalan ke KPP Kota Bumi jauh. Oke, silakan bisa browsing, tinggal buka HP, koneksi internet, searching gimana cara merubah ataupun validasi NPWP sehingga menjadi NIP. Oke, kawan pajak semua, apabila kawan pajak semua ada kesulitan, nanti bisa komentar ataupun bertanya, baik melalui media sosial kita, ataupun bisa berkonsultasi langsung ke KPP Pratama Kota Bumi. Oke, demikian saja untuk acara IG Live pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di acara IG Live berikutnya, membahas peraturan-peraturan perpajakan, ataupun membahas tentang isu-isu perpajakan yang terbaru, yang tentunya yang menjadi pembahasan hangat ataupun menjadi isu yang sedang di media sosial ataupun di media lainnya. Baik, kawan pajak semua, saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Senang sekali dapat menjumpa kawan pajak semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.